Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Sartika, NIM 155. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai modal bisnis modern dan etika Islam dalam persaingan modern. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian dari e-bisnis. Apa sih pengertian dari e-bisnis itu? E-bisnis merupakan aktivitas bisnis yang dijalankan seluruhnya atau secara signifikan menggunakan teknologi semacam internet. E-bisnis juga menunjuk kepada penggunaan teknologi untuk menjalankan bisnis yang memberikan hasil dan memberikan dampak yang besar pada bisnis secara keseluruhan. Materi selanjutnya yaitu model-model e-bisnis. Apa aja sih model-model e-bisnis ini? Jadi, model-model e-bisnis ini dibagi menjadi 5. Yang pertama, ada virtual storefront, yaitu menjual produk fisik dan jasa secara online, sedangkan pengirimannya masih menggunakan secara tradisional. Dan yang kedua, ada marketplace concentrator, yaitu memusatkan informasi mengenai produk dan jasa dan beberapa produsen pada satu titik sentral. Dan yang ketiga, yaitu online service provider, merupakan layanan yang menyediakan dukungan bagi para pemakai perangkat lunak. Yang keempat, content provider, yaitu memperoleh pendapatan melalui penyediaan konten. Dan yang terakhir ada digital product delivery, yaitu menjual dan mengirim perangkat lunak, media sosial, dan perangkat lainnya. Faktor-faktor e-bisnis. Apa saja sih yang termasuk dalam kategori faktor e-bisnis itu? Jadi, dalam faktor penggerak e-bisnis ini ada 4 macam. Yang pertama, ada customer expectation. Yang kedua, ada competitive imperative. Dan yang ketiga, ada deregulation. Dan yang terakhir, ada teknologi. Materi selanjutnya yaitu mengenai mall bisnis. Apa sih pengertian dari mall bisnis itu? Mal bisnis merupakan pencakupan semua perbuatan bisnis yang tidak baik, jelek, atau secara moral terlarang membawa akibat kerugian bagi pihak lain. Praktik bisnis mal yang bertentangan dalam Al-Quran ada 4 macam. Yang pertama ada goror, yaitu salah satu jual beli yang mengandung unsur penipuan karena dalam akadnya transaksi yang dilakukan ini masih belum jelas. Yang kedua ada ihtikar atau menimbun barang untuk mendapatkan harga yang tinggi kemudian hari. Ihtikar ini tidak diperbolehkan karena akan mengakibatkan kerugian bagi banyak orang. Yang ketiga ada gaben, yang merupakan harga yang ditetapkan jauh dari rata-rata yang ada baiknya lebih rendah atau lebih tinggi. Dan yang keempat ada riba, yaitu kelebihan yang diperoleh dari tukar-menukar barang. Materi selanjutnya yaitu mengenai pengertian dari bisnis online. Apa sih bisnis online itu? Jadi, bisnis online merupakan bisnis yang dilakukan secara online di internet. Online artinya keadaan di mana suatu perangkat seperti komputer terhubung dalam jaringan internet. Adapun macam-macam bisnis online. Yang pertama ada bisnis menjual produk dan jasa sendiri. Yang kedua, bisnis menjual produk orang lain. Yang ketiga, bisnis PPC atau pay per click. Yang keempat yaitu bisnis PTC, yaitu pay to click.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Kairina Faturrahma. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Dewi Sartika. Materi selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai yang pertama yaitu tentang etika teknologi dan informasi. Pengertian teknologi informasi merupakan sebuah kombinasi teknologi komputer, yaitu berupa perangkat keras dan perangkat lunak untuk mengolah dan menyimpan informasi dengan teknologi komunikasi untuk melakukan transmisi informasi. Dari pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa teknologi informasi itu tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan teknologi komputer. Untuk menerapkan etika teknologi informasi, diperlukan terlebih dahulu mengenal dan memaknai prinsip yang terkandung di dalam teknologi informasi, yaitu yang pertama ada tujuan teknologi informasi yang memberikan bantuan untuk menyelesaikan masalah, menghasilkan kreativitas, membuat seseorang lebih berkaya jika menggunakan teknologi informasi dalam setiap aktivitasnya. Lalu ada prinsip high touch. Jangan memiliki ketergantungan kepada teknologi tercanggih, tetapi lebih penting adalah untuk meningkatkan kemampuan aspek high touch, yaitu manusia. Dan yang terakhir yaitu untuk menyesuaikan teknologi informasi kepada manusia, di mana seharusnya teknologi informasi itu dapat mendukung segala aktivitas manusia, bukan sebaliknya, manusia yang harus menyesuaikan kepada teknologi informasi. Pembentukan peningkatan kode etik profesi teknologi informasi serta peranan organisasi profesi teknologi informasi itu sangatlah dibutuhkan dalam rangka suatu profesionalisme dalam berbisnis. Karena seseorang yang profesional adalah seseorang yang menjalankan bisnisnya itu secara benar dan melakukannya menurut etika dan garis-garis yang berlaku pada bisnis tersebut. Munculnya suatu kode etik bisnis teknologi informasi itu memberikan adanya tanggung jawab yang tinggi bagi para pengemban bidang komputer untuk menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai seorang profesional dengan baik sesuai dengan garis-garis profesionalisme yang telah ditetapkan. Nah, ada beberapa faktor penyebab pelanggaran suatu kode etik profesi teknologi informasi. Yang pertama, yaitu karena tidak berjalannya kontrol dan pengawasan diri masyarakat. Yang kedua, ada organisasi profesi itu tidak dilengkapi dengan sarana dan mekanisme bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan. Lalu yang ketiga, karena rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai substansi kode etik profesi, karena buruknya pelayanan sosialisasi dari pihak profesi sendiri. Lalu yang keempat, belum terbentuknya kultur dan kesadaran dari para pengemban profesi teknologi informasi untuk menjaga martabat luhur profesinya. Dan yang terakhir, karena tidak adanya kesadaran etis dan moralitas di antaranya para pengemban profesi teknologi informasi untuk menjaga martabat luhur profesinya. Nah, dalam dunia internet yang lebih mengandalkan teknologi informasi, sekarang ini rawan sekali terhadap kejahatan cyber karena banyaknya keterbatasan dari pihak yang bertanggung jawab melindungi. Jenis-jenis kejahatan cyber itu ada beberapa. Yang pertama yaitu ada joy computing, yaitu suatu pemakaian komputer orang lain tanpa izin. Lalu yang kedua ada hacking, yaitu mengakses secara tidak sah atau tanpa izin dengan alat suatu terminal. Lalu ada the Trojan horse, yaitu suatu manipulasi data atau program dengan jalan mengubah data atau instruksi pada sebuah program, baik itu menghapus, menambah, menjadikan tidak terjangkau dengan tujuan untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Lalu ada data leak, yaitu menyangkut bocornya data keluar, terutama mengenai data yang harus dirahasiakan. Lalu ada data dead link,
yaitu suatu perbuatan untuk mengubah data valid atau sah dengan cara tidak mengubah input atau output data. Lalu ada two first data communication deadlink, yaitu penyanyian data komputer. Dan yang terakhir yaitu software privacy, yaitu pembajakan perangkat lunak terhadap hak cipta yang dilindungi oleh hakim. Materi selanjutnya yaitu mengenai etika bisnis internasional. Permasalahan etika bisnis di berbagai aspek bisnis internasional itu dapat muncul dari berbagai segi bidang. Yang pertama yaitu dalam bidang produksi. Misalnya seperti muncul permasalahan etika terkait perusahaan dengan lingkungan, baik itu lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Lalu yang kedua ada dalam bidang pemasaran, misalnya yaitu muncul permasalahan etika terkait pelaksanaan promosi. Dan yang terakhir yaitu dalam bidang keuangan, misalnya seperti terkait insider trading dan masih banyak lainnya. Etika dalam bisnis internasional itu sangatlah penting bagi suatu perusahaan. Nah, berikut beberapa alasan pentingnya etika bisnis internasional bagi perspektif makro perusahaan multinasional. Yang pertama, untuk menghindari konflik dengan karyawan akibat perbedaan berbagai budaya. Lalu yang kedua, untuk mengurangi kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pihak perusahaan asing. Yang ketiga, untuk menghindari eksploitasi berlebihan oleh pihak perusahaan. Dan yang terakhir, untuk melindungi norma yang disepakati oleh kedua belah pihak. Nah, itulah penjelasan materi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Dan untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Panjiwardana, NIM 131 akan melanjutkan presentasi dari Saudari Ulfa Khairina, yaitu materi tentang persaingan usaha dalam bisnis. Jadi, persaingan adalah usaha-usaha dari pihak atau lebih perusahaan yang masing-masing bergiat memperoleh pesanan dengan menawarkan harga atau syarat yang paling menguntungkan. Persaingan ini dapat terdiri dari beberapa bentuk, seperti pemotongan harga, iklan atau promosi, variasi dan kualitas, kemasan, desain, dan segmentasi pasar. Yang selanjutnya yaitu pandangan ajaran Islam tentang persaingan bisnis yang sehat. Strategi bersaing atau persaingan dalam pandangan Islam dibolehkan saja dengan kriteria bersaing secara baik. Salah satunya yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Mulk ayat 15, yang artinya, dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya, dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Jadi, seorang muslim akan memandang bisnis sebagai pelaksanaan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertabaran di muka bumi dalam mencari karunia-Nya. Karena itu, tidak terpikir olehnya untuk menghalalkan segala cara untuk sekedar memenangkan persaingan. Baginya yang disebut dengan persaingan adalah berebut menjadi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terbaik di hadapan manusia. Terbaik di hadapan Allah yaitu dicapai dengan sekuat tenaga untuk tetap setia mentaati setiap aturannya dalam berbisnis, sedangkan terbaik di hadapan manusia yaitu dengan menjalankan bisnis dengan produk yang bermutu, harga bersaing, dan dengan pelayanan yang total. Dalam Islam terdapat ciri-ciri khas dalam kehidupan pasar, yaitu yang pertama, orang harus bebas keluar masuk dalam pasar. Yang kedua, adanya informasi yang cukup mengenai kekuatan-kekuatan pasar dan barang dagangan. Yang ketiga, unsur-unsur monopolistik harus dilenyapkan dari pasar. Polusi antar penjual dan pembeli harus dihilangkan. Dan yang keempat, adanya kenaikan
penurunan harga yang disebabkan oleh naik turunnya tingkat permintaan dan penawaran. Dan yang terakhir, adanya homogenitas dan standarisasi produk agar terhindar dari pemalsuan produk, penipuan, dan kecurangan kualitas barang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.